Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Alif Anwar, teman-teman sekalian, dalam pembuatan aplikasi peminjaman buku ya, atau aplikasi perpustakaan sekolah digital. Jadi di video kelima ini, kalau kemarin kita sudah buat dashboardnya, hari ini kita akan masuk ke dalam modul yang ketujuh, yaitu mengelola data buku ya. Kita bisa nanti lihat buku atau data buku, input, edit, dan hapus. Namun teman-teman, di video sebelumnya kita tidak bisa menampilkan nama ya, nama dari adminnya. Kita akan perbaiki teman-teman terlebih dahulu, yaitu dengan begini teman-teman. Silakan di file dashboard itu diganti dengan yang bagian session baris ke-29 diganti menjadi nama anggota, bukan nama anggota, maaf, nama admin. Kita simpan, lalu kita buka file login admin kita juga, ganti nama lengkap menjadi nama admin. Saya lupa ya, titik koma, nama admin, dan ini juga nama admin. Lalu kita simpan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba login dengan akun admin, passwordnya juga admin. Kita login. Nah, akan keluar ya ini nama dari si adminnya itu siapa, sesuai dengan di database kita teman-teman. Ini saya administrator perpustakaan. Nah, selanjutnya kita akan mengelola buku. Yang pertama kita akan buat data buku terlebih dahulu. Kita klik data buku, belum ada respon karena belum kita membuat filenya. Silakan teman-teman, kita close dulu ini file ini. Kita buat file baru, kita simpan. Lalu kita simpan di folder project kita. Lalu di folder admin namanya data_buku.php. Kita simpan. Nah, ini nanti foldernya akan masuk di dalam admin. Ini data buku. Lalu yang pertama teman-teman, kita buat dulu H4 dengan judul data buku. Ini terlalu polos ya teman-teman. Kita buat tambahkan icon di depannya dulu, Windows I, tambahkan gini biar agak lebih menarik. Lalu kita akan buat tombol dulu, a have. Teman, kita akan buat a have halaman sama dengan input underscore buku. Lalu kita buat kelasnya yaitu BTN secondary ini. Jadi nanti dia warnanya akan menjadi abu-abu. Lalu kita tambahkan icon plus ini, plus teman-teman. Lalu kita buat kata-katanya tambah buku atau tambah data buku. Kita simpan. Lalu kita coba jalankan ya teman-teman. Kita klik buku. Nah, maka akan keluar seperti ini. Kita sudah ada tombolnya. Untuk selanjutnya teman-teman, silakan di bawah A ini kita buat table, class, table bordered, lalu kita mt 3, margin topnya 3. Nah, di dalam table kita buat tr dulu. Kita buat menjadi td nya yang pertama td yaitu nomor, yang kedua yaitu td nya yaitu judul buku, ini apa? Ini salah. Di buku. TD selanjutnya adalah pengarang. Kita sesuaikan dengan ini ya teman-teman. Kita sesuaikan dengan tabel buku kita. Tabel buku kita ada
Ini ada ID buku, judul buku, pengarang, penerbit. Ini pengarang, penerbit, tahun terbit, dan status. Pengarang, lalu kita buat penerbit, setelah itu TD lagi tahun terbit, setelah itu tahun terbit, setelah itu kita TD lagi yaitu status, lalu kita buat di sini TD lagi yaitu kolom kelola seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kita simpan, coba kita jalankan. Nah, akan ada seperti ini, tahun terbit. Kita buat T nya besar. Nah teman-teman, kita akan buat bold ya untuk headernya ini dengan cara TR nya kita kelas menjadi FW bold, font weight nya bold. Nah, lanjut teman-teman, kita akan masuk ke database nya atau masuk ke program PHP nya. Kita buka PHP dulu teman-teman, kita tutup, kita include dulu koneksinya. Karena kita berada di folder admin dan koneksi di luar, berarti kita memerlukan titik 2 seperti ini untuk keluar. Koneksi .php ini kita buat menjadi variabel nomor sama dengan 0. Lalu kita buat query sama dengan select from buku order by ID buku dates. Jadi kita akan menampilkan ID buku yang terbesar atau terbaru. Lalu kita buat data di sini. Data sama dengan MySQL query variabel koneksi dan data dan query-nya ya. Maaf. Query seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita hubungkan dengan database kita dengan query-nya, lalu kita tampilkan menggunakan for each variable data as variable buku. Seperti ini teman-teman. Lalu kita akan keluarkan datanya dengan menggunakan menggunakan, lupa teman membukanya, dengan menggunakan HTML ya. Ini kita buat di sini menjadi TR. TD pertama yaitu adalah nomor tadi ya, itu buat plus. Setelah itu kita copy lagi teman-teman TD-nya, jangan di copy lah ya. TD seperti ini, variabel buku yaitu judul buku. Kita copy teman-teman biar agak lebih cepat. Ini setelah judul apa? Ada pengarang. Setelah itu penerbit. Setelah itu apa lagi? Yaitu tahun terbit. Yang ini adalah status, teman-teman. Ini baru yang untuk datanya saja. Lalu kita coba jalankan dulu ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kenapa kosong? Karena data kita belum ada ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat kelolanya teman-teman. Kelolanya bagaimana? Kelolanya kita buat TD dulu. Kelola ini untuk edit dan hapus teman-teman. Kita buat a class btn warning kuning ya, nanti kita buat menjadi have nya kemana? Ke halaman edit, tambahkan dan ID sama dengan, lalu kita buat sintak PHP nya apa? Yaitu variabel buku yaitu ID buku seperti ini. Dan setelah itu kita tutup. Ini kita akan berikan icon
Windows I, yaitu icon pensil teman-teman. Pensil, lalu kita kasih kata-kata di sini edit. Nah, kalau ini sudah edit, kita akan copy, kita buat yang hapus teman-teman. Kita pastekannya di bawah. Warningnya kita rubah menjadi danger. Editnya kita rubah menjadi hapus. ID bukunya benar. Ininya kita rubah menjadi kalau hapus itu berarti menggunakan trash ya, atau kotak sampah. Ini kita hapus saja, hapus ini teman-teman. Namun teman-teman, kalau untuk hapus kita perlu konfirmasi dulu. Kita buat ya di sini, terserah mau dimanapun, setelah A juga boleh. On click, return confirm, ini teman-teman, confirm ini yakin menghapus data, seperti itu aja teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kata-kata nanti kalau dia diklik tombol hapus, yakin ingin menghapus data. Kita refresh. Oke, belum keluar ya datanya karena kita belum mempunyai data. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat edit teman-teman. Langsung ya, kita langsung membuat edit. Langsung membuat tambah atau input buku. Dengan cara begini, silakan teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita akan membuat tambah buku. Kita simpan terlebih dahulu ini teman-teman. Kita simpan. Lalu kita buat file baru, ctrln. Lalu kita simpan ke dalam folder admin dengan nama input underscore buku php. Lalu kita enter. Maka nanti akan masuk ke sini input bukunya ya teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, di bagian input buku kita buat H4 juga. Kita buat logo buku. Jadi sini kita nanti judulnya yaitu tambah data buku, seperti ini. Yang pertama teman-teman, kita akan buat dulu formnya. Form, metodenya yaitu post. Actionnya kita buat kosong teman-teman, seperti ini. Lalu kita buat kelas. Kelasnya apa? Margin topnya kita buat menjadi 3. Jadi jarak ke atasnya adalah 3 teman-teman. Itu yang pertama teman-teman. Kita akan membuat input tipe text, name text, name-nya adalah judul buku. Lalu kita buat kelasnya adalah form, terus teman-teman. Lalu margin buttonnya kita buat 2. Lalu kita buat placeholder, masukkan judul buku. Nah, untuk inputan ini harus diisi, kita buat required teman-teman, required seperti ini. Nah, sudah ya. Ini adalah form untuk inputan di judul buku. Kita simpan dulu. Kita akan coba jalankan teman-teman dengan cara klik tambah buku. Nah, nanti ada ini, masukkan judul buku ini. Ini adalah inputan yang kita buat tadi. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan mengcopy saja ini. Kita copy, kita paste di bawahnya. Tadi ada 6 ya, atau ada 4. Lalu kita rubah teman-teman. Kita lihat di sini. Di buku itu ada 6. Ada 6 ya. Ada judul buku, pengarang, penerbit dan tahun. Status akan kita isi secara otomatis teman-teman ya.
Ada judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Di sini ada itu pengarang. Di sini adalah pengarang, penerbit, dan terakhir adalah tahun terbit. Nah, teman-teman, di sini juga kita ganti di requirednya, yaitu pengarang. Lalu di sininya juga kita buat menjadi penerbit, di bawahnya yaitu tahun terbit. Nah, untuk tahun terbit teman-teman, saya tambahkan juga di belakang inputannya maksimal lightnya atau maksimalnya itu adalah 4, karena tahun itu kan 4 ya, 2000 berapa. Lalu kita simpan. Nah, untuk yang terakhir kita akan buat tombol, yaitu button tipe submit. Name-nya apa? Tombol. Lalu kelasnya apa? Kelasnya yaitu BTN primary. Lalu di sini kita akan berikan icon memori ya, save memori atau ya card atau memori ya, memori. Kita tambahkan iconnya tadi teman-teman, yaitu yang namanya disk. Ini teman-teman, ini kita tambahkan, lalu kita buat menjadi simpan seperti ini. Kita simpan dulu, kita akan coba lihat, kita jalankan dulu, jadinya akan seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun. Dan tahun ini kita lupa, harusnya number teman-teman, bukan teks. Di tahun kita rubah menjadi number. Oke. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan ketikkan dulu kode PHP-nya. Sama if insert, jika variabel tombol diklik, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita akan menangkap yaitu judul buku sama dengan variabel post judul buku. Ini judul buku kita samakan dengan ini ya teman-teman. Nih. Setelah itu apa? Variabel pengarang setelah itu adalah penerbit, yaitu penerbit. Setelah itu adalah tahun terbit, sama dengan variabel post tahun terbit. Nah teman-teman, kemana sih statusnya? Status akan kita isi otomatis ya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan include dulu koneksinya. Kita include koneksi. Lalu kita buat query-nya. Query-nya yaitu seperti ini. Insert into buku. Ada apa aja buku? Ada judul buku, ada pengarang, ada penerbit, ada apa lagi? Tahun buku. Bukan tahun buku ya. Tahun terbit. Benar nggak tahun terbit? Kita lihat di sini. Tahun terbit, benar, tahun terbit. Terbit, ada status. Kita tutup seperti ini teman-teman. Lalu kita buat values. Apa value-nya? Tanda petik. Inilah isinya, yaitu judul buku. Jangan lupa teman-teman, tanda petik, koma, tanda petik,
Setelah itu kita variabel apalagi, pengarang, tanda petik. Ini otomatis ke bawah ya teman-teman. Kalau dia tidak muat di layar saya kan otomatis ke bawah, namun ini satu baris. Pengarang, terus tahun terbit, penerbit dulu, penerbit, jangan lupa tanda petik, tanda koma lagi, yaitu tahun terbit, tanda petik, tanda koma, tanda petik, lalu ini tersedia. Ini adalah otomatis kita memasukkan ke tabelnya, titik koma, lalu kita buat seperti ini pengeceknya. Data kita hubungkan dulu teman-teman, MySQL query, yaitu variabel koneksi dan variabel query-nya teman-teman. Nah, lalu kita buat pengecekan, yaitu if jika variabel data itu benar, maka kita akan echo, kita akan di-echo-kan, yaitu kita tampilkan pemberitahuan bahwa berhasil ya, dengan menggunakan JavaScript. Kita buat alert, tanda petik, Windows I, kita buat cek mana ya, true, bukan true. Kita cari teman-teman, di manakah? Oh ini namanya cek, CHECK ya. Ini CHECK. Kita buat bahwa data berhasil disimpan. Oke, tanda petik, buka sini, kita window location, kemana kita akan, kalau benar kita akan arahkan ke halaman data buku. Jadi kalau dia benar, maka akan kita arahkan ke halaman data buku teman-teman sekalian. Nih, titik koma. Udah. Nah, jangan lupa ya teman-teman, ada titik koma di sini. Nih, di bagian ini saya ada titik komanya. Nah, untuk ketika dia salah, kita copy dari ini aja. Ketika dia salah, maka ininya data gagal disimpan. Kita rubah ininya menjadi X tadi. Nih X ya, X close. Jadi teman-teman silahkan cari. Nah, dia kemana kalau gagal? Kalau gagal kembali lagi ke input buku. Nih kita sudah membuat inputannya. Coba kita akan jalankan teman-teman. Ini ya, di sini kita refresh lagi ke buku, lalu tambah buku, masukkan judulnya, misalkan pemrograman web dengan Laravel 12, pengarangnya misal Alip Anwar ya, penerbitnya CV Graha Buku, tahunnya 2026. Kita coba simpan. Oh, ada yang error di line 17. Kita lihat line 17 teman-teman, line 17. Oh, line 17. Oh, ternyata ini ya, insert into-nya saya pakai int, bukan into. Kita ganti coba into. Saya simpan. Saya refresh lagi ya teman-teman. Saya refresh. Saya masukkan ini 2026. Mohon maaf kalau salah, karena saya juga masih belajar ya. Ini kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Maka akan keluar di sini teman-teman sekalian. Kenapa nomornya 0? Kita lihat di bagian data buku ya. Oh, nomornya 0. Coba kita rubah 0 ini jadi 1. Kita refresh lagi. Oke, sudah 1 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan buat edit teman-teman. Edit ini kita bisa mengambil dari input buku ini. Silakan buat file baru dengan nama edit. Oh, masih di admin ya, edit
buku.php. Edit underscore buku.php, kita save. Nah, kita ambil aja teman-teman dari ini, tambah data buku. Kita copy semuanya. Nah, edit buku kita copy dari input buku. Kita close input bukunya biar nggak ketukar. Nah, ditambah data buku kita rubah jadi edit data buku. Dan di atas data buku H4 ini kita tambahkan teman-teman untuk mengambil data yang kita pilih. Yang pertama, kita include dulu koneksinya lagi. .php, koma, lalu kita buat ID sama dengan variabel get ID. Jadi kita mengambil parameter get dari ID yang kita kirim. Lalu teman-teman, kita buat query-nya teman-teman. Query untuk mengambilnya yaitu seperti ini. Variabel query buku sama dengan mysqli query koneksi. Kita akan select from buku where ID buku sama dengan ID ini. Jangan lupa tanda petiknya ya teman-teman, ini sesuaikan tanda petik ini. Lalu kita akan buat data buku mysqli fetch array, lalu kita tampilkan variabel query bukunya tadi teman-teman. Nih, query bukunya kita tampilkan. Nah, di sini kita tinggal menambahkan aja di depannya, di inputnya, dengan cara value kita masukkan ke dalamnya, yaitu gini, variabel data buku dalam kurung judul buku, seperti ini teman-teman. Nah, kita copy teman-teman, ini semuanya ini kita copy, lalu kita pastikan ke ini juga ke bawah. Ingat ini jangan sampai teritu. Ini dengan nama, ini adalah pengarang. Lalu yang bawah juga teman-teman di penerbit, tambahkan di sini penerbit. Lalu di bawahnya juga setelah inputnya, value-nya kita tambahkan jadi tahun underscore terbit. Lalu kita simpan dulu teman-teman, kita jalankan, benar nggak data yang kita pilih akan keluar. Nah, caranya gini, kita refresh lagi ya. Ini kita edit, klik edit seperti ini teman-teman. Keluar atau tidak nanti data yang kita pilih. Kita klik. Maaf teman-teman. Tadi di bagian data buku harusnya di sini bukan edit ya, harusnya edit buku, dan dihapus juga, harusnya hapus underscore buku. Waktu di ini di tanda tanya halaman sama dengan hapus, ini harusnya hapus buku atau edit buku. Kita refresh lagi, kita edit teman-teman. Nah, akan keluar edit bukunya sesuai data yang kita pilih ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat file simpannya teman-teman. Ini kan simpan di edit buku tadi, simpan bawaan dari si input tadi yang pertama ya. Jadi kita tinggal merubah ini aja di bagian dalam ini teman-teman, query-nya kita kita rubah seperti ini di dalam tanda petiknya. Kita rubah seperti ini. Update buku set. Nah, kita rubah buku setnya, apa yang ingin dirubah, yaitu judul buku akan berisi variabel judul buku, koma. Setelah itu apa lagi? Pengarang sama dengan tanda petik variabel pengarang. Lalu apalagi? Penerbit sama dengan tanda petik variabel penerbit. Lalu koma lagi teman-teman. Lalu apa? Yaitu tahun terbit.
sama dengan tanda petik variabel tahun terbit. Tanda petik lagi, ini jangan lupa ya, tanda petik kecil-kecil ini adalah sangat pengaruh nanti teman-teman. Kenapa status nggak dirubah? Karena status itu yang merubah adalah peminjaman dan pengembalian. Kita tidak bisa merubahnya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba editnya ini ya. Oh, ada yang lupa teman-teman. Setelah ini terbit ini tanda petik satunya ada tambahan where ID buku sama dengan tanda petik ID ini. Jadi kita belum menyeleksi tadi buku mana yang akan kita pilih. Lalu kita save. Coba akan kita jalankan teman-teman. Nih, pengarangnya misalkan ini Laravel 12. Kita rubah misalkan menjadi Laravel 10. Kita simpan, data berhasil disimpan. Nah, di sini akan berubah menjadi Laravel 10 teman-teman. Oke, kita berhasil membuat edit buku. Sekarang kita akan membuat hapus buku teman-teman. Dengan cara gini, teman-teman silakan buat file baru dengan nama hapus underscore buku ttphp. Lalu kita enter. Nah, agar teman-teman tidak mengetik terlalu banyak teman-teman ya, kita ambil dulu 3 baris dari edit buku ini teman-teman. Kita pastekan. Nah teman-teman, lalu di sini kita rubah menjadi data. Ini kita rubah juga teman-teman jadi gini, delete from buku where ID buku sama dengan ID. Nah ini, jadi kita tinggal copy paste aja dari si edit buku. Lalu kita ambil juga di bagian if-nya teman-teman ini. Ini kita ambil, kita pastekan di bawahnya. Seperti ini teman-teman. Nah, di edit buku tadi teman-teman ada yang lupa. Jangan lupa ini halamannya kita rubah juga, walaupun salah harus ke data buku. Nah, untuk hapus buku teman-teman, kalau dia benar dia akan ke hapus buku. Ini dirubah jadi berhasil dihapus. Ini gagal dihapus. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik panjang-panjang teman-teman. Ini ke data buku juga. Data buku. Nah, kita akan coba hapus teman-teman. Coba ya, ini adalah file hapusnya tadi. Ini kita akan coba, kita refresh, kita masukkan data sembarang teman-teman. Q ini 1, kita simpan. Oke, ini kita akan menghapus yang ini, yang pertama teman-teman. On kliknya berjalan. Oke, yakin menghapus data. Oke. Nah, hilang, yang kiki tadi hilang. Jadi kita berhasil membuat data buku, input buku, edit buku, dan hapus buku teman-teman. Panjang ya videonya, hampir setengah jam lebih. Nah, jadi hanya itu teman-teman untuk mengelola buku. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.